di hari ini, dan kita lakukan satu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Mari kita bangkit berdiri semua, kita lakukan pujian ini seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Lambaikan tangan kita yang bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, saudara yang kekasih, dan kita lakukan pujian hari ini. Kurasa bahagia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia.
Kita mau bangkit dan kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mau menang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kita siapkan setiap kehidupan kita, tanah hati kita yang baik, telinga-telinga rohani kita, untuk kita mau dengar firman Tuhan dan kita mau makan darah dan tubuh Yesus. Kita lakukan satu pujian, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
Mari Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan, baik itu besar ataupun kecil. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Kau Tuhan Yesus, kami siap dengarkan dan kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Sebelum kita memberikan korban persembahan, saudara bawa persepuluhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya bacakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bisa bilang amin? Selamat memberi, selamat membalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan 3 kali. Saya minta dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Sigurian untuk menjalankan persembahan pertama, kedua, dan ketiga. Kita lakukan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Terus
kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang yang kami miliki pagi hari ini, sehingga kami pakai berkat itu untuk kami kembali datang ke rumah-Mu, karena kami tetap butuh Engkau seumur hidup kami. Bapa dalam surga, kami limpah dengan syukur juga kalau pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Bahkan tangan-tangan kami terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada di antara kami juga yang mengembalikan persepuluhan Bapa dalam surga. Kami mohon kepada pagi hari curahkan berkat-Mu, sehingga pekerjaan kami semakin diberkati, usaha kami diberkati, mata pencaharian kami diberkati. Bahkan apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkan berkat-Mu untuk memberi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubuk yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu, bukan hanya berkecukupan tapi juga sampai ke kelimpahan. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat GPR Sindang Laut, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah, karena pemeliharaan Allah, campur tangan Allah tetap nyata sampai hari ini, sampai selamanya. Baik anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan yang lanjut usia, biarlah tangan kasih-Mu yang senantiasa berjaga dan melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami, terimalah persepuluhan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Belum semua. Shalom. Saudara bersukacita siang hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena campur tangan Allah yang luar biasa. Amin. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-55, Saudara temukan ayat ini. Yesaya 55 kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yang sudah temukan ayat ini katakan amin. Kita akan baca ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bisa bilang amin? Kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi ada masanya di mana saudara dan saya kita cari Tuhan, tetapi tidak kita temui. Ada masanya di mana saudara dan saya kita cari, ya kemanapun kita cari, tetapi Ia tidak mau ditemui. Makanya bersyukurlah dan pergunakanlah hari-hari ini, ya karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, ya masih mau menemui kita. Amin. Saudara bayangkan kalau Tuhan kita sudah tidak mau bertemu lagi dengan kita. Saudara mau berdoa jungkir balik, saudara mau siang jadikan malam, malam jadikan siang. Kalau saatnya itu tiba dan Tuhan tidak mau bertemu dengan kita, berarti malah petaka besar buat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Seberapa dekat Tuhan yang saudara dan saya sembah? Hanya sejauh doa. Pagi hari ini, siang hari ini saya tidak bicara tentang doa, ya, tapi saya akan bicara tentang seberapa butuh saudara dengan Tuhan. Ingat, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Ya, kita butuh Tuhan, tapi pertanyaannya seberapa butuh kita? Kalau saudara masih menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, kalau saudara masih menyepelekan perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, lalu saudara bilang saya butuh kehadiran Tuhan. Pendeta Yoyo Awandaku almarhum, dia menciptakan satu lagu, lagunya bilang gini, Roh Kudus ku perlu Engkau setiap hari, Roh Kudus Kau pegang tanganku, Roh Kudus Kau penghibur hatiku, Roh Kudus ku mengasihimu. Ya, kita perlu Roh Kudus setiap hari, kita butuh Roh Kudus setiap hari. Cuma cirinya apa?
Bagaimana ciri orang yang betul-betul butuh Roh Kudus? Bagaimana ciri orang-orang yang butuh Tuhan? Ya, jangan kita bilang, oh saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat, masih umur saya masih sangat-sangat muda, saya tidak butuh Tuhan. Enggak, saudara. Saudara dan saya, siapapun kita pagi hari ini, apapun keadaan saudara pagi hari ini, kita butuh Tuhan. Amin. Yang pertama, ya, orang yang butuh Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Saudara bisa baca dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, carilah aku ini huruf besar, bicara tentang Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup yang bagaimana? Bukankah aku tidak mencari Tuhan juga aku tetap hidup? Tidak. Hidup di sini bukan bicara soal jasmani. Hidup di sini bukan bicara soal kehidupan kita di dalam dunia. Tapi hidup di sini bicara tentang kerohanian kita. Hidup di sini bicara tentang hidupnya Allah yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita cari Tuhan, maka aku hidup. Artinya kerohanian saudara, kerohanian saya, kerohanian kita semua tetap hidup. Yang setuju bilang amin. Iya dong. Ketika kita cari Tuhan, kalau saudara butuh Tuhan, cari Tuhan. Di mana? Di mana aja ada. Ya. Saudara hari ini datang ke gereja, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara cari Tuhan di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan saat beberapa bulan yang lalu, ketika saudara harus beribadah di rumah, saya juga mau katakan, Tuhan pun ada di rumah bersama dengan saudara. Ya, cari Tuhan. Coba kita buka. Saudara kasih pembatas di Yesaya, kita buka Amos pasalnya yang kelima. Amos pasal 5 ayatnya yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kita akan hidup. Saudara bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, hidup yang bagaimana? Ya, di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi di 10 ayat yang B, firman Tuhan katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dalam di Alkitab hidup itu banyak artinya, saudara. Tetapi dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, hidup di situ memakai kata Zoe, Z-O-E. Artinya hidupnya Allah yang ditawarkan untuk saudara dan saya. Tinggal kita mau pakai enggak? Kita mau pergunakan hidupnya Tuhan atau enggak? Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, aku datang supaya saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bayangkan saudara, hidupnya Allah Dia tawarkan buat saudara untuk kita hidup berkelimpahan. Yang setuju bilang amin. Ya, jadi yang pertama, bagaimana caranya atau apa ciri orang yang butuh Tuhan? Orang yang butuh Tuhan, dia harus cari Tuhan. Lalu setelah ketemu Tuhan, maka yang kedua, orang itu harus datang kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, lewat doa dan firman. Lewat doa saudara datang kepada Tuhan. Lewat firman yang saudara dan saya baca, kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin perintahkan, apa yang Tuhan firmankan dalam hidup saudara dan saya. Maria dan Marta adalah dua bersaudara. Marta dia punya kesibukan, ya, tetapi Maria dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia duduk, dia sibuk mendengarkan apa yang Yesus ingin katakan. Tapi Marta bilang kepada Yesus, Tuhan, suruhlah Maria bantu saya. Tuhan bilang enggak, Maria sudah memilih tempat yang terbaik. Maria sudah memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita butuh Tuhan, maka cara yang pertama kita datang kepada Tuhan yaitu lewat doa. Amin. Amin. Apakah hanya lewat doa? Tidak.
tidak hanya lewat doa. Yang kedua, kalau kita memang butuh Tuhan, kita datang kepada Tuhan lewat kita beribadah kepada Tuhan. Saudara berdoa di rumah bagus. Saudara berdoa buat keluarga, buat saudara seiman, buat pelayanan di tempat ini, top. Tapi kalau saudara tidak ke gereja, lalu apakah saudara pantas disebut, atau saudara pantas bilang saya ini orang Kristen? Saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, coba kita buka Alkitab kita, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Saudara dan saya pagi hari ini, siang hari ini, saudara kita sedang ada dalam sebuah pertemuan. Yang setuju bilang amin. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, ternyata ada orang yang sudah terbiasa jauh dari pertemuan ibadah. Ternyata ada orang-orang yang sudah di zona nyaman, nggak perlu ke gereja, cukup berdoa saja di rumah, cukup memuji Tuhan saja di rumah. Saudara, ketemu Tuhan, datang kepada Tuhan lewat doa, seperti yang kita lakukan, saudara dan saya lakukan, ya 3 bulan yang lalu. Saudara berdoa di rumah, saudara beribadah di rumah. Tapi hari ini ketika semuanya dinormalkan kembali, firman Tuhan katakan janganlah kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Pastikan saudara dan saya ada di grup, ada di kelompok orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Amin. Lemas. Amin. Ya, lanjut. Tetapi marilah kita, perhatikan, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Buktinya apa? Kebenaran firman Tuhan mulai sedikit demi sedikit mulai dimunculkan. Ya, bencana alam sudah mulai terjadi. Semua sudah mulai mengikuti arus zaman ini. Tapi dan firman Tuhan katakan kita harus semakin giat melakukannya. Melakukan apa? Menasehati. Melakukan apa? Mendekat kepada pertemuan-pertemuan ibadah, mendekat kepada setiap perkumpulan-perkumpulan di mana saudara dan saya kita bisa saling menasehati, kita bisa saling menguatkan dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya tidak katakan bahwa Yesus besok datang. Dan kalau ada gembala, kalau ada pendeta, kalau ada pembicara di tempat ini yang katakan, yang berani bilang bahwa Yesus datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sesat. Amin. Amin. Iya, saudara harus tahu itu, jangan cuma amin, amin. Yesus datang tanggal 31 Mei, amin, amin. Salah. Lalu Yesus saja nggak tahu kok kapan dia akan turun ke bumi. Semua itu dibawa kendalinya Bapa di surga. Kalau Bapa sudah bilang ke Yesus, Yesus saatnya kau turun ke bumi, maka Yesus akan turun ke bumi. Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Dan itu sudah semakin dekat, saudara. Itu sudah semakin dekat. Ya, karena pemerintahan antikris itu nanti satu pemerintahan, saudara. Ketika antikris mulai berkuasa di bumi ini, maka itu hanya satu pemerintahan dan presidennya adalah Lucifer. Tidak ada lagi presiden Amerika, tidak ada lagi presiden Indonesia, tidak ada lagi presiden yang lain. Yang ada hanya satu presidennya, namanya Lucifer. Satu pemerintahan dan satu mata uang. Kita tidak tahu mata uangnya apa. Tapi ketika itu mulai terjadi, berarti pemerintahan Lucifer atau pemerintahan antikris sudah sangat-sangat dekat. Makanya kalau hari ini kita santai-santai saja di rumah, kalau hari ini kita ada di zona nyaman karena beberapa bulan yang lalu ya ibadahnya di rumah saja. Saudara, kalau bicara keselamatan itu bicara serius. Jangan sampai gara-gara kita malas ke gereja,
Jangan sampai gara-gara kita malas beribadah, saudara dan saya kita tertinggal. Saudara mau terangkat ke sorga, saudara mau tetap tinggal di tempat ini atau naik ke sorga, itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Karena keselamatan itu bicara pribadi. Keselamatan itu bicara pribadi lepas pribadi. Bukan berarti saya seorang gembala, lalu istri saya, anak-anak saya bilang, waktu dengan papi kan gembala, mami sama anak-anak ngikut aja, pasti kita masuk surga sama-sama. Tidak. Saya harus berjuang untuk keselamatan saya sendiri. Istri saya juga harus berjuang untuk keselamatannya sendiri. Anak-anak kami pun harus berjuang untuk keselamatannya sendiri. Sama. Saudara pun harus berjuang sendiri-sendiri untuk mencapai keselamatan ini. Amin. Makanya jangan santai-santai, Pak. Jangan santai-santai ketika kita beribadah. Karena orang yang butuh Tuhan, dia harus datang ke gereja. Lalu pertanyaannya, ngapain kita hari ini ada di gereja? Karena kita butuh Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan, kita ada di gereja. Kalau kita nggak butuh Tuhan, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ngapain kita ada di gereja? Ya, keluarga Bapak Ibu Bebek harus datang dari Cirebon ke tempat ini. Saudari Mei harus datang pagi-pagi dari Cirebon datang ke tempat ini. Saudara yang mungkin ada dari Karangsembung, saudara yang di BTM, sebetulnya pagi-pagi ini enak ngumpul, ngeriung sama keluarga. Tapi karena kita butuh Tuhan, karena aku butuh juru selamat, aku butuh keselamatan, makanya aku datang ke gereja untuk aku bertemu dengan juru selamat. Jadi bicara keselamatan itu bicara pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita butuh Tuhan, yang pertama kita cari Tuhan, yang kedua kita datang kepada Tuhan lewat doa dan firman, serta kita harus beribadah kepada Tuhan. Saudara mau rajin beribadah? Saudara mau rajin beribadah? Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, tetap mau ke gereja, tetap mau beribadah. Saya ganti. Walaupun berkat silih berganti dalam hidupku, mau tetap beribadah kepada Tuhan. Benar, benar. Kalau sekarang dikasih kesempatan loh, flu, saudara nggak bisa nggak ke gereja nggak apa-apa. Kalau flu, apalagi batuk, saudara nggak ke gereja nggak apa-apa. Tapi jangan bukan berarti tiap minggu batuk, tiap minggu flu. Kenapa nggak ke gereja? Flu om. Kan di era new normal nggak boleh kalau flu. Kenapa nggak ke gereja? Batuk om. Bukan berarti itu lalu jadi alasan, yes, saya sakit, nggak perlu ke gereja. Saudara nggak ke gereja pun siaran langsung tetap jalan. Saudara di grup tetap bisa nonton. Bukan berarti ketika kita tidak enak badan lalu kita tidak ke gereja dan itu dijadikan kesempatan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Enggak. Selagi kita masih sehat, selagi kaki ini masih mampu berjalan, selagi kaki ini masih mampu melangkah, apalagi Tuhan sudah kasih fasilitas, Tuhan kasih segala-galanya dalam hidup saudara dan saya, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita butuh Tuhan, berarti kita harus tetap terkoneksi, harus tetap terhubung kepada Tuhan. Yohanes 15, ya, di situ kasih perumpamaan bahwa Yesus itu pokok anggur, saudara dan saya adalah ranting atau carangnya. Kalau kita butuh pokok anggur ini, kalau kita butuh tetap tertanam pada pokok anggur ini, berarti kita harus tetap terkoneksi, kita harus tetap terhubung kepada pokok anggur ini. Yang setuju bilang amin. Yesus itu pokok anggurnya, saudara dan saya ini ranting, saudara dan saya ini carang, cabangnya. Jadi ketika kita masih melekat kepada pokok anggur itu, ketika kita masih melekat kepada pokok anggurnya, pokok anggur yang bernama Yesus itu, saudara jangan khawatir akan hari esok. Saudara nggak perlu khawatir akan apa yang saudara mau makan dan minum besok. Kenapa? Karena ketika kita melekat kepada pokok anggur, maka dia 100% bertanggung jawab terhadap hidup saudara dan saya. Amin. 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 Siapa yang kena imbas waktu pandemi kemarin selama 3 bulan? Semua kena. Tapi pertanyaannya, siapa yang selama 3 bulan kemarin tidak makan? Saya nggak makan om selama 2 hari. Saya nggak makan om selama 3 hari. Saya nggak makan om selama seminggu. Artinya
masa pandemi kemarin pun Tuhan tetap bertanggung jawab pelihara saudara. Amin. Iya dong. Kalau Tuhan nggak pelihara kita ngapain? Firman Tuhan itu jaminan buat hidup saudara dan saya. Kalau Dia bilang aku menyertai engkau sampai akhir zaman, maka Dia akan menyertai kita. Kalau Dia bilang Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku, itu pun jaminan, itu pun Tuhan akan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Yang penting kita masih nempel enggak pada pokok itu? Kita masih nempel enggak pada Yesusnya? Saudara masih melekat enggak? Kalau masih melekat jangan khawatir. Kalau masih melekat enggak usah takut. Amin. Amin. Saya mau dengar dulu suara amin yang keras. Amin. Harus itu saudara. Karena ketika kita melekat, berarti Dia bertanggung jawab. Saudara, ranting setinggi apapun dalam sebuah pokok, dalam sebuah pohon, maka akar itu dia akan terus menembus tanah. Dia akan terus cari air. Saudara bisa baca dalam Yeremia, ya, Yeremia 17 ayat yang berapa itu? Kelima ayat 7. Terus mencapai batang air. Setelah ketemu air, maka pokok itu akan mengalirkan air itu ke setiap carang, ke setiap ranting, sampai yang paling tinggi sekalipun. Kenapa? Itu tanggung jawabnya. Jadi saudara nggak perlu khawatir, sekalipun kita ada di pokok anggur, kita cabang yang paling bawah, atau kita cabang yang paling atas, nggak usah takut. Mau cabang yang paling bawah, mau cabang di tengah, atau cabang di atas, Dia tetap akan mengaliri air itu. Dia akan tetap memberkati saudara dan saya. Dia akan tetap bertanggung jawab terhadap hidup kita. Amin. Yang penting jangan khawatir. Yang penting tetap terkoneksi kepada Tuhan. Yang penting tetap melekat kepada Yesus. Melekat saja saudara. Dia bertanggung jawab penuh terhadap hidup saudara. Mari kita buka Filipi. Filipi pasal yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Saya bilang saudara bangkit berdiri, pemusik maju ke depan, singers maju ke depan. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisa bilang amin? Allah siapa? Allahku, Allah saudara dan saya akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tanpa kasih karunia Bapa, kekuatan
dengan baik. Dia tidak akan lagi bertanggung jawab. Pokok anggur itu dia tidak akan lagi bertanggung jawab terhadap ranting yang sudah ditebang. Pastikan saudara dan saya adalah ranting yang melekat. Karena kalau ranting itu sudah dipotong, maka dia akan dibuang, dikumpulkan, dia akan diinjak orang, dibuang dan dibakar. Udah enak saudara. Tapi pastikan saudara dan saya adalah ranting, adalah cabang yang tetap melekat kepada pohonnya. Yesuslah pokok anggur ini. Yesuslah pokok dari setiap pohon. Saudara dan saya, kita tetap melekat. Ada kuasa yang tak terbatas yang hari ini. Ada roh yang tidak terbatas yang hari ini, yang siap menjawab setiap pergumulan saudara, yang selalu siap untuk menjawab setiap apa yang menjadi doa-doa saudara siang hari ini. Ku menyembah, ku menyembah. Kau
dan cawan berisi anggur. Yang belum dapat angkat tangan biar nanti petugas akan membagikan kembali. Sudah terima semua? Mari kita pegang hosti pada tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini dengan iman. Amen. Saudara yang datang siang hari ini dengan kelemahan, dengan iman saudara makan ini, saudara pulang akan membawa kekuatan dari Tuhan. Amen. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, dengan iman makan tubuh dan darah Yesus ini, saudara pulang akan mendapatkan kesehatan. Saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan mendapatkan kesehatan, saudara akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Yang penting makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini dengan iman. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan siang hari ini. Kami jemaatmu yang beribadah di siang hari ini. Saat ini di tangan kanan kami ada sepotong roti kecil. Ini adalah gambaran dari tubuhmu yang terpecah di bukit Golgota. Engkau biarkan itu terjadi. Engkau relakan tubuhmu terpecah karena engkau mengasihi kami. Engkau tidak ingin melihat kami masuk ke dalam jurang kebinasaan, tapi yang menjadi kerinduanmu adalah agar kami masuk dalam kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama denganmu Tuhan. Sebab itu Bapa dalam surga, sebentar kami akan makan tubuhmu dengan iman. Setiap kami yang datang dengan sakit, dan ketika kami makan tubuhmu dengan iman, kami memperoleh kesembuhan. Kami yang datang dengan kelemahan, kami makan tubuhmu dengan iman, kami memperoleh kekuatan. Bahkan kami yang datang dengan kebimbangan, kegalauan, seolah-olah jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Ketika kami makan tubuhmu dan minum darahmu dengan iman, kami memperoleh jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memakan tubuhmu dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Pegang cawan pada tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa dalam surga, saat ini di tangan kanan kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ada cawan berisi air anggur. Ini adalah gambaran dari darahmu yang tercurah, darah yang mengalir akibat luka mahkota duri, akibat luka karena paku yang menancap di tangan kanan dan kiri, kaki kiri dan kaki kananmu, bahkan tombak yang menancap di lambungmu. Darah inilah yang memberi penebusan akan dosa dan pelanggaran kami. Darahmu inilah yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, kuasa yang tak terbatas itu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan minum darahmu ini dengan iman. Kami memperoleh kekuatan daripada-Mu. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua bilang terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Ada kuasa yang tak terbatas. Dia siap menghampiri saudara siang hari ini. Haleluya. Dia siap memberkatimu siang hari ini. Amen. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya.
dibebaskan, kami dimerdekakan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, saudara silakan duduk. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Kita dengarkan pengumuman dan jadwal ibadah sepekan. Selasa 7 Juli ibadah rumah tangga, ya, kita akan di masa pandemi. Jadi saya ganti dulu namanya, jadi ibadah pertengahan minggu. Ya, jadi Selasa ibadah pertengahan minggu diadakan kembali di rumah Gembala, di rumah kami di Blok E2 nomor 1. Saya sudah lapor ke Polsek, saya juga sudah lapor ke RT. Ya, jadi saudara jangan takut. Ya, ibadah pertengahan minggu dimulai pukul 6:30 malam sampai selesai. Pujian Ibu Paulus Hermawan, pembicara saya sendiri. Hari Rabu ibadah pria masih libur, nanti kita tunggu dari Bapak Ketua kapan ibadah pria ini akan dimulai. Lalu hari Jumat 10 Juli 2020 ibadah wanita anugerah Sidang Laut akan kembali dimulai 2 minggu sekali. Ya, jadi Jumat besok ibadah, Jumat depan libur, nanti 2 Jumat depan lagi kembali ibadah. Ibadah wanita anugerah Sidang Laut diadakan di rumah Ibu Paulus Hermawan. Diadakan jam 6 sore sampai selesai. Pujian Ibu Nebaho, pembicara Ibu Gembala. Lalu Sabtu 11 Juli ibadah Sabtu ceria masih diliburkan. Tetapi ibadah pemuda dan remaja tetap berjalan seperti biasa, diadakan di gereja pukul 18.30 sampai selesai. Dan ibadah umum 1, 2, dan 3 tetap berjalan seperti biasa. Yang berulang tahun di bulan Juni, happy birthday for Juni. Yang berulang tahun tetap berdiri saja di tempat, saudara cukup angkat tangan saja. Ya. Satu Juni, saudara Arbi Setiawan Iwan. 13 Juni, Bapak Sinaga Made. 16 Juni, Ibu Sihombing Silaban. Dan pernikahan Bapak Ibu Cinho. Ini pernikahan Bapak Ibu Sihombing juga ya? Sama ya? Ya. 19 Juni Bapak Cinho. 23 Juni Ibu Cinho. 26 Juni Saudari Elis Davina. Sudah? Ada lagi berulang tahun di bulan Juni? Pernikahan Bapak Ibu Siburian. Ya. Iya, Bapak Dafa. Dafa juga. Ya. Nanti saudara yang berulang tahun, ya cukup di tempat saja, saudara angkat tangan saja. Ya. Dafa tanggal 11 Juni. Terus pernikahan Bapak Ibu Siburian juga ya? Ya, 2 Juni ya. Ya, saudara yang berulang tahun cukup berdiri di tempat, saudara cukup angkat tangan. Nanti saya berdoa dari sini. Ya, selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Saya undang saudara bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Yang berulang tahun cukup angkat tangan di tempat di mana saudara berdiri. Kiranya
Tuhan curahkan berkat-Mu, berkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat umur panjang. Terlebih mereka yang pernikahan mereka berulang tahun di bulan ini. Ikat rumah tangga mereka dengan tali kasih-Mu, dan biarlah rumah tangga mereka jadi berkat buat banyak orang. Rumah tangga mereka menjadi kesaksian buat banyak orang. Nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Berikan terus kesehatan, berikan terus kekuatan, berikan terus umur panjang buat mereka berulang tahun. Buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni, buat kami semua jemaat GPD Anugerah Sindang Laut. Karena kami akan menerima berkat yang datang daripada Bapa dalam surga. Sertai perjalanan pulang kami, tiba di rumah dengan selamat, baik kami yang berjalan kaki, dengan motor atau dengan mobil. Namun kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa dan memberkati Indonesia, pulihkan Indonesia kami, sembuhkan Indonesia kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa dan memberkati Presiden dan Wakil Presiden, jajaran para menteri, anggota MPR, DPR. Kami berdoa buat para relawan, tim medis, para dokter, para perawat. Mereka semua yang bekerja di garda terdepan untuk menanggulangi, untuk bekerja sama, memutuskan rantai penyebaran dari wabah ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Kami berdoa juga buat gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, buat wali kota dan wakil wali kota Cirebon, buat Bapak Bupati dan wakil Bupati Cirebon. Kalau hari ini Kabupaten dan Kota Cirebon kembali masuk ke zona kuning Bapa dalam surga, kami tetap berdoa agar semuanya kembali seperti sedia kala, agar kembali secepatnya pulih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati TNI, Polri, memberkati Ormas, memberkati LSM, OKP dan semuanya Tuhan, RT, RW, lurah, camatku, semuanya bekerja sama. Bahkan seluruh jemaat Tuhan GPD Anugerah Sindang Laut tetap dipelihara, tetap dijaga, diberi kesehatan kekuatan daripada. Dan akhirnya Bapak Ibu mari angkat kedua tangan. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan pengurapan dari Allah Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya siang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diberkati, sama-sama katakan Amin. Kami